Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gross TV. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film dari tahun 90-an tentang seorang laki-laki yang mencari cinta sejatinya walau sudah mempunyai 8 istri. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berlatar belakang di masa dinasti Ming. Ada seorang pemuda yang menjadi pemimpin 4 cendekiawan bernama Tong Pak Fu. Selain pemimpin 4 cendekiawan, Tong Pak Fu juga sangat pandai melukis, berpuisi, dan ahli kungfu. Suatu hari, salah satu teman Tong Pak Fu datang ke rumahnya untuk meminta tolong agar Tong Pak Fu membuatkannya 30 lukisan karena ia kalah dalam permainan judi dan memiliki banyak hutang pada rentenir. Tong Pak Fu tidak peduli karena temannya terlalu sering bermain. Akhirnya temannya berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya dan bersumpah jika ia bermain lagi maka ia akan mendapat karma dengan diewek-ewek oleh wanita jelek selama berkali-kali. Mendengar sumpah yang mengerikan tersebut, Tong Pak Fu pun setuju. Tong Pak Fu merupakan cendekiawan yang sangat terkenal. Bahkan banyak laki-laki yang iri padanya karena selain kaya, dia juga memiliki 8 istri yang sangat cantik. Padahal kehidupan sebenarnya, Tong Pak Fu sangat menderita. Dia tidak menemukan cinta sejatinya karena 8 istrinya yang cantik hanya suka bermain seperti anak-anak. Seorang ajudan gubernur beserta rombongannya datang ke rumah Tong Pak Fu untuk meminta agar Tong Pak Fu menjadi penasihat gubernur. Tapi Tong Pak Fu tidak mau menerima kunjungan mereka dan menyuruh ibunya untuk mengatakan bahwa Tong Pak Fu sakit parah dan sudah sekarat. Ibunya pun menyampaikan kepada sang ajudan bahwa Tong Pak Fu sakit parah. Ajudan yang tidak mempercayainya ternyata sudah membawa tabib untuk memeriksa kondisi Tong Pak Fu. Lalu mereka masuk dan mendobrak kamar Tong Pak Fu, yang ternyata mereka menemukan bahwa Tong Pak Fu sedang menyantap makanan enak berupa ayam. Lalu si ajudan berkata, "Bagaimana bisa orang yang sekarat bisa menikmati makanan begitu lahap?" Tong Pak Fu mengatakan bahwa dia sakit parah dan mungkin saja ini makanan terakhir kalinya. Itulah sebabnya dia makan yang enak-enak. Sang ajudan pun menyuruh tabib untuk memeriksa Tong Pak Fu. Lalu si tabib memeriksa denyut nadi Tong Pak Fu. Di sana si tabib mengatakan bahwa Tong Pak Fu sepertinya sehat-sehat saja. Dia tidak sakit dan juga tidak sekarat. Lalu Tong Pak Fu menggunakan kungfunya sehingga tabib tersebut mendengarkan denyut nadinya seperti musik. Sang tabib pun berkata kepada ajudan bahwa denyut nadi Tong Pak Fu sangat aneh dan dia belum pernah mendengarkan hal seperti ini sebelumnya. Lalu sang tabib berkata kepada Tong Pak Fu untuk segera mempersiapkan pemakamannya. Sang ajudan pun pulang beserta rombongannya. Setelah itu,
Ibunya marah kepada Tong Pak Fu karena menunjukkan kungfunya di depan banyak orang. Sang ibu khawatir bahwa nanti musuh-musuh ayahnya tahu bahwa Tong Pak Fu memiliki kungfu seperti ayahnya, dan ia juga akan dibunuh seperti ayahnya. Ibunya pun menyuruh Tong Pak Fu agar berjanji tidak menggunakan kungfunya lagi. Tong Pak Fu yang penasaran ingin tahu siapa saja musuh-musuh ayahnya dan bertanya kepada sang ibu. Ibunya pun berkata bahwa mungkin sekarang Tong Pak Fu harus mengetahuinya karena sudah dewasa. Ayahnya memiliki dua musuh. Musuh pertama ayahnya ialah sarjana jahat. Ia memiliki senjata paling mematikan dan paling hebat di dunia, yakni pedang kematian, dan dari sanalah ayahnya meninggal. 你究竟喺度搞？小喇叭，朱西，你係咪想玩嘢啊？你啊！ Lalu, Tong Pak Fu pun bertanya siapa musuh ayahnya yang kedua. Ibunya menjawab bahwa itu adalah saingan ibunya untuk mendapatkan ayah Tong Pak Fu. Di sore hari, 4 cendekiawan berjalan di keramaian. Lalu mereka melihat dari jauh ada gadis yang tampak sendirian. Teman-teman Tong Pak Fu meminta agar ia mengambil hati si gadis dan mengajari mereka bagaimana merayu para gadis. Karena Tong Pak Fu yang memiliki 8 istri cantik sudah tentu membuat teman-temannya iri dan meminta nasihat Tong Pak Fu masalah wanita. Tong Pak Fu pun mendekati si gadis. Dia berjalan pelan dari belakang hingga akhirnya, yaps, si gadis ternyata adalah seorang waria. Begitu terkejutnya Tong Pak Fu melihat si gadis yang ternyata adalah seorang waria. Lalu Tong Pak Fu yang ingin menyenangkan hati teman-temannya dan membuktikan bahwa dia adalah laki-laki sejati, menyuruh si waria tadi untuk menyandarkan kepalanya di bahunya. Tapi si waria tersebut menolaknya karena menganggap bahwa dia adalah gadis baik-baik. Tong Pak Fu pun mengatakan bahwa Tong Pak Fu akan membayar si gadis dengan harga 10. Tapi si gadis menolak, atau si waria ya, menolak dan meminta untuk menambahkannya menjadi 100. Tong Pak Fu pun sangat terkejut. Akhirnya si gadis dan Tong Pak Fu pun berkelahi. Lalu si gadis masuk ke dalam sungai. Teman-temannya berlari dan mengatakan kepada Tong Pak Fu bagaimana dia bisa terjatuh ke sungai. Tong Pak Fu berkata bahwa dia adalah waria, dan tak disangka ternyata salah satu temannya sangat menyukai waria dan dia pun meloncat ke dalam sungai. Tidak lama setelah itu ada rombongan nyonya besar yang kita sebut saja Nyonya Mega. Banyak orang mengatakan bahwa Nyonya Mega memiliki 4 pelayan yang cantik. Dan dari keempat pelayan, ada satu yang paling cantik yang kita sebut saja namanya Siti. Setelah mendengar kecantikan 4 pelayan Nyonya Mega, akhirnya 4 cendekiawan tadi berpura-pura jadi pengemis agar mendapat roti dan bisa melihat dari dekat kecantikan mereka. Tak disangka, Tong Pak Fu tertarik dengan senyuman Siti dan sikapnya yang begitu baik. Ia pun bertekad untuk menikahi Siti. Tong Pak Fu berpura-pura miskin biar bisa diterima menjadi pelayan di rumah Nyonya Mega agar ia bisa mendekati Siti. Setiap hari Tong Pak Fu bekerja keras menjadi buruh rendahan, dan di waktu senggangnya ia akan melukis Siti hingga suatu hari Tong Pak Fu melihat Siti dan 3 pelayan lainnya bermain layang-layang. Lalu muncullah ide untuk memutus benang layangannya agar bisa masuk walaupun pekerja rendahan.
Saat layanannya putus, para pelayan wanita menyuruh Tong Pak Fu untuk mengambilnya. Dalam khayalan Tong Pak Fu, ia mendapat pujian Siti. Lalu ia tertawa-tawa. Tetapi kenyataannya ia ditangkap ketua pekerja buruh kasar dan ia dimarahi oleh ketua pekerja. Dan sialnya, layangannya rusak yang justru membuat Siti marah. Di malam hari, Tong Pak Fu melihat 4 orang jahat yang mengincar 4 pelayan cantik di rumah Nyonya Mega. Segera, Tong Pak Fu masuk ke kamar Siti untuk memberitahunya bahwa ada orang-orang jahat yang mengincarnya beserta pelayan lainnya. Tapi Siti tidak percaya dan menuduh Tong Pak Fu yang selalu menguntitnya. Sebelum keluar kamarnya, Tong Pak Fu yang telah diusir Siti mendengar Siti bergumam bahwa sepertinya hanya Tong Pak Fu pria sejati dan romantis. Lalu Siti membaca puisi Tong Pak Fu. Mendengarnya, Pak Fu langsung melanjutkan puisi Siti dan berkata bahwa dia adalah Tong Pak Fu. Tapi tentu saja Siti tak percaya hingga saat 4 penjahat sudah di depan kamar Siti, ia berteriak. Lalu 4 penjahat pun bertarung dengan Bu Mega. Setelah 4 penjahat telah tertangani, ada masalah baru, yakni Bu Mega menemukan buku puisi Tong Pak Fu, yang mana sudah jelas bahwa di istana Bu Mega tidak boleh ada apapun yang berkaitan dengan Tong Pak Fu, entah puisi atau lukisan-lukisannya. Siti yang ketakutan terlihat dari wajahnya, sehingga Tong Pak Fu pun berkata kepada Bu Mega bahwa buku itu adalah buku miliknya. Lalu Bu Mega ingin menghukum Tong Pak Fu dengan memotong-motong dagingnya dan dimakankan kepada anjing. Mendengarnya, Tong Pak Fu pun berkata dan bernyanyi bahwa sebenarnya ia membawa buku Tong Pak Fu untuk mempelajari apa yang ia ketahui tentang Tong Pak Fu, karena Tong Pak Fu adalah orang jahat yang telah membunuh keluarganya. Mendengar nyanyian dari Tong Pak Fu, Bu Mega sangat takjub beserta pelayan-pelayan lainnya karena saking indahnya nyanyian Tong Pak Fu. Lalu Tong Pak Fu yang terlihat cerdas diangkat Bu Mega menjadi guru anak-anaknya. Sekarang, Tong Pak Fu pun mempunyai nama baru karena ia menjadi guru di istana Bu Mega, dan kita sebut saja namanya adalah Selamat. Anak-anak Bu Mega sangat patuh kepada Pak Selamat, bahkan mereka menganggap Pak Selamat seperti saudaranya tertua. Tak lama setelah Pak Selamat mengajar 2 anak Bu Mega, ada beberapa rombongan tamu yang datang kepada Bu Mega, yakni adalah Gubernur Ning. Gubernur Ning beserta penasehatnya membawa hadiah lukisan dari Tong Pak Fu kepada Bu Mega, tapi Bu Mega berkata bahwa lukisannya itu lukisan yang jelek. Setelah itu, Gubernur Ning marah dan menyuruh penasehatnya untuk beradu puisi. Tong Pak Fu yang muncul langsung beradu puisi dengan penasehat Gubernur Ning. Setelah terjadi pertarungan sengit di antara puisi yang dibacakan oleh penasehat Gubernur Ning dan juga Tong Pak Fu,
Selanjutnya, sarjana jahat disuruh untuk berkelahi dengan Nyonya Mega. Tapi karena perkelahian tersebut merusak lukisan Tong Pak Fu, sehingga Gubernur Ning marah karena mereka telah menghancurkan lukisan Tong Pak Fu yang akan dihadiahkan kepada kaisar. Tong Pak Fu pun berkata bahwa lukisan tersebut bukanlah lukisan yang asli. Lalu Gubernur Ning marah karena tidak mungkin lukisan ini adalah lukisan yang palsu. Akhirnya, Tong Pak Fu berkata bahwa lukisannya ada di istana ini. Dengan waktu yang singkat, Tong Pak Fu melukis lukisan yang sama persis karena dia memang pelukisnya di kamar atas bersama dengan Siti. Setelah ditunjukkan kepada Gubernur Ning sangat marah dan memarahi sarjana jahat juga penasehatnya. Ia pulang dengan muka yang sangat malu. Nyonya Mega yang curiga bahwa yang ada di rumahnya adalah Tong Pak Fu menaruh racun ke dalam minumannya, lalu memberikannya kepada Tong Pak Fu dan berkata bahwa dia adalah Tong Pak Fu. Tapi Tong Pak Fu tetap mengeyel dan juga tidak mengakui. Nyonya Mega pun berkata, sayang sekali, padahal kalau Pak Slamet itu aslinya adalah Tong Pak Fu, akan ia nikahkan dengan Siti. Lalu, secara spontan Tong Pak Fu langsung mengakui bahwa dirinya adalah Tong Pak Fu. Dan ternyata hal tersebut merupakan jebakan Nyonya Mega, karena Nyonya Mega telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Tong Pak Fu. Akhirnya, Tong Pak Fu pun berkata bahwa dia memiliki film yang sangat mematikan, yang langsung diberikan kepada Nyonya Mega. Alhasil, kedua-duanya sama-sama terkena racun dan butuh untuk penawarnya. Beberapa hari kemudian sarjana jahat kembali lagi karena ingin membalaskan dendam atas perilaku Nyonya Mega tempo hari yang telah mempermalukannya beserta Gubernur Ning. Nyonya Mega dibuat kewalahan oleh sarjana jahat. Ia hampir kalah karena sarjana jahat sangat kuat, begitu pula dengan senjatanya, pedang kematian. Lalu Tong Pak Fu pun datang tepat waktu, sehingga suami Nyonya Mega sangat berterima kasih kepada Tong Pak Fu. Tapi Tong Pak Fu menjawab bahwa dia sebenarnya tidak tergesa-gesa dan sempat mandi dan juga dandan dulu. Setelah melewati pertempuran yang panjang dan perkelahian yang sengit, akhirnya Tong Pak Fu mampu mengalahkan sarjana jahat, dan kini senjatanya telah resmi menjadi senjata paling mematikan nomor 1. Atas apa yang dilakukan Tong Pak Fu, akhirnya Nyonya Mega setuju untuk menikahkan Tong Pak Fu dan Siti. Keesokannya, Tong Pak Fu yang telah bersiap-siap dengan memakai pakaian pengantin pria sudah memasuki ruangan pernikahan, tetapi ia kaget karena begitu banyak mempelai wanitanya. Di sana, anak-anak Nyonya Mega berkata bahwa ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Tong Pak Fu. Syaratnya adalah Tong Pak Fu harus menemukan di mana Siti di antara banyaknya calon mempelai wanita, sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni ketika dupanya sudah terbakar habis. Di sana, dengan segala jurus kungfunya, Tong Pak Fu melakukan berbagai cara, tapi tetap saja gagal karena selalu dicegah oleh Nyonya Mega. Sampai setelah dupanya hampir semuanya terbakar habis, Tong Pak Fu yang memiliki sedikit waktu akhirnya mempunyai cara.
Dia membaca puisi karena yang menyukai puisinya tentu saja adalah Siti. Tatkala Tong Pak Fu membaca puisinya, ada satu wanita yang langsung berjalan ke depan dengan satu langkah kakinya. Tanpa berpikir panjang, Tong Pak Fu sudah mengetahui bahwa itu adalah Siti dan ia langsung membawanya. Tak diduga ternyata saat dibawa, itu bukanlah Siti, melainkan sang nenek sihir yang karena kebelet pipis, ia melangkahkan kakinya ke depan. 有冇刀仔兩身？做咩？俾我死咗佢！ Dan ternyata Siti sudah disiapkan oleh Nyonya Mega. Ia telah siap menjadi pengantin wanita. Dan setelah pernikahan, Tong Pak Fu sangat bahagia. Di akhir cerita, ternyata Siti sama seperti istri-istri Tong Pak Fu yang lain, yang hanya bermain-main seperti anak kecil. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari luarnya, karena belum tentu yang tampak di depan kita bahagia, sebenarnya di dalam rumahnya benar-benar bahagia. Bisa saja orang tersebut seperti Tong Pak Fu, kaya raya, memiliki istri yang cantik, padahal aslinya sengsara. Apa? Mikir